Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Triseteh. Nah, di video kali ini aku bakal sharing nih mengenai contoh soal dan pembahasan mengenai aritmatika dan penalaran matematika. Jadi ini bisa kalian jadikan bahan buat belajar untuk persiapan psikotes, entah itu buat cari kerja di jadi CPNS, tes CPNS atau tes kerja di bank, tes masuk TNI Polri, pengajuan beasiswa, ataupun TPA masuk pascasarjana juga berguna banget. Jadi intinya bagi kalian yang ingin psikotes atau akan psikotes, pembahasan di video ini akan sangat bermanfaat sekali. Dan aku ingatin ya, kalau di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui, tapi aku cuman sharing pengetahuan yang aku punya. Sekaligus juga sambil belajar, mungkin kalau ada yang salah atau gimana bisa saling mengingatkan. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video-video semacam ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja nih kita ke soal yang pertama. Angga menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Jika di bank tersebut memberikan bunga 20% per tahun, maka jumlah tabungan Angga setelah 9 bulan adalah. Jadi di sini dia bunganya 20% per tahun. Kalau 20% itu kita tulis bisa gini, 20 per 100. Terus di sini ada kata per tahun. Kalau per tahun berarti dibagi 12. Cuman kalau dibagi lagi di bawahnya kan ribet. Jadi kita kali aja. Kita kali seper 12. Terus ini kan katanya 9 bulan. Setelah 9 bulan berarti kita kalikan 9 bulan karena ini seper 12 kan berarti dia masih bunga per bulan kan. Kita kalikan dengan 9, terus baru kita kalikan dengan nominalnya 2 juta rupiah. Nah, ini yang bisa dicoret, kita coret. Bentar, ganti warna. Yang ini 12 sama 20 bisa kita bagi berapa? Kita bagi 4 ya. 4 ini jadi 5, 12 bagi 4 dapat 3. Oke, terus kita coret lagi dengan 9. 3 sama 9, 3-nya habis, sisa 1. 9-nya jadi 3. Terus ini yang 100 kita coret juga. Jadi 0-nya jadi berkurang. Sekarang tinggal 5 kali 3 kali 2. 5 kali 3 berapa? 15 kali 2, 30 kan? Berarti 30 tambah sisa nolnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 nol. 1, 2, 3, 4. Berarti dia dapat bunganya 300.000 selama 9 bulan. Jadi 2 juta ditambah 300.000 itu jumlah tabungannya sama dengan 2.300.000. Jadi ini nominalnya tadi yang 2 juta, kemudian ditambah bunga selama 9 bulan itu 300.000. Jadi totalnya adalah 2.300.000. Jawabannya yang B. Oke, soal yang berikutnya. Wawan menyimpan uang di bank. Setelah 8 bulan, jumlah tabungannya adalah 10.400.000. Jika bunga bank sebesar 6% per tahun, maka besar tabungan Wawan adalah. Ini kita cari dulu bunganya. Kan di sini bunga per tahun nih. 6% ini per tahun, sedangkan dia nyimpennya cuma 8 bulan. Jadi 8 dibagi 12 bulan, 8 bulan bagi 12 bulan dikali 6%. Nanti ketahuan tuh berapa bunga yang didapat tuh berapa persen. Ini yang bisa dicoret, kita coret. 6 sama 12, ini sisa 1, ini 2. 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. 4. Jadi dia bunganya 4%. Nah, untuk menghitung besar tabungan awalnya, itu sama dengan 100% dibagi 100 ditambah bunganya tadi 4% kan, jadinya 104%. 104% dikalikan dengan nominalnya 10.400.000.
Ini yang bisa kita coret, 104 dengan 104 kita coret. Kemudian dapatnya adalah 100. Ini nolnya 2 kan 100 tambah 0 ada 5. Itu Warga Fatma. Berarti jawabannya 10 juta yang E. Soal yang berikutnya. Sebuah model pesawat mempunyai panjang 40 cm dan lebar 32 cm. Jika panjang sebenarnya 30 meter, maka lebar pesawat sebenarnya adalah. Jadi di sini panjangnya yang model pesawatnya itu 40 cm. Sedangkan yang aslinya itu 30 meter. Untuk lebarnya yang modelnya 32 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang sebenarnya. Yang sebenarnya anggap aja X. Cara mencari X adalah kita kali silang. Jadi X sama dengan 32 dikali 30. 32 dikali 30 dibagi dengan 40. Yang bisa kita coret. Ini kita coret sama 4. Yang bawah dapatnya 10. Yang ini dapatnya 8. Kemudian 10 sama 30 juga bisa kita coret. Kita bagi 10 kan. Yang ini habis. Yang ini sisa 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi lebar pesawat yang sebenarnya adalah B, 24 meter. Soal yang selanjutnya, seorang anak berjalan kaki ke sekolah selama 30 menit. Jika ia naik sepeda, ia menempuh 3 kali lebih cepat. Jika jarak dari rumah ke sekolah 2.400 meter, maka kecepatan rata-rata bila naik sepeda adalah. Jadi di sini yang udah diketahui jaraknya ya. Jaraknya ini yang 2.400 meter. Di sini jawabannya meter per menit, berarti nanti meter dibagi waktu. Jadi jaraknya dibagi waktunya. Jadi nanti 2400 dibagi waktu tempuh. Nah, di sini kan dia kalau kalau jalan kaki itu 30 menit. Sedangkan kalau naik sepeda waktu tempuhnya 3 kali lebih cepat. Nah, kalau 3 kali lebih cepat dari 30 menit berapa menit? 10 menit kan? 10 menit. Nah, 2400 meter dibagi 10 menit sama dengan ini kita coret. Hasilnya adalah 240 meter per menit. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal yang berikutnya. Penghasilan rata-rata untuk 6 orang adalah 4.500. Jika masuk 1 orang, maka penghasilan rata-rata menjadi 4.800. Penghasilan orang yang baru masuk adalah, ini kita hitung dulu nih. Kalau 6 orang 4.500 berarti 4.500 kali 6 ya. Berarti 45 dikali 6. Itu 5 kali 6, 30. 4 kali 6, 24 tambah 3, 27. Tambah nolnya 2 tadi ya. Jadi 27.000. Sedangkan kalau misalnya nambah 1 orang, itu rata-ratanya jadi 4.800. Berarti 4.800 kita kalikan dengan 7. 8 kali 7, 56 ya. Kemudian 4 kali 7, 28. 28 tambah 5, 33. 28 tambah 5, 33 ya. 33 tambah nolnya 2 tadi ya. Nah, ini tinggal kita kurangin nih selisihnya. 33.600 kita kurangi ini tadi 27.000. 27.000. Kita kurangin ini 0, 0, 6, 13 dikurang 7 itu 6. Ini habis ya, berarti 6.600. Jadi penghasilan orang yang baru masuk itu 6.600. Jawabannya yang B. Soal yang berikutnya. Umur Dini sepertiga kali umur ayahnya, sedangkan umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur Dini 18 tahun, maka umur ibunya adalah, berarti ini kita tulis dulu nih. Umur Dini sama dengan sepertiga umur ayah. Sepertiga A. D ini Dini ya, A ini ayah. Sedangkan umur ibunya, kita tulis I aja. I itu sama dengan 5/6 kali umur ayahnya. Nah, jika umur Dini 18 tahun, maka umur ibunya adalah, kita selesaikan dulu yang Dini. Dini umurnya 18 tahun.
pakai rumus yang ini ya. Jadi Dini 18 tahun. Kemudian 1/3 A. Berarti kalau kayak gini gimana menyelesaikannya? Kalau kayak gini jadinya 18 dikali 3 sama dengan A. 18 kali 3 berapa? 18 kali 3. 8 kali 3, 4. 2. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. 54. Berarti umur ayahnya sama dengan 54. Ini umur ayah ya. Sedangkan ini udah diketahui kan umur ayah. Tinggal kita masukkan ke rumus yang di sini. Jadi umur ibunya mulai kita cari 5/6 dikali umur ayahnya tadi 54. Nah, ini bisa dicoret nggak? 54 bagi 6 itu dapatnya 9 ya. 9. 5 kali 9 berapa? 45. Berarti jawabannya yang C. Soal yang berikutnya. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah 1/3. Jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Pecahan tersebut adalah, jadi kita simpulkan aja, misalnya pembilangnya kita simpulkan dengan A, sedangkan penyebutnya kita simpulkan dengan B. Jadi misalnya pembilangnya A itu ditambah 3. Itu sama dengan 1/3. Tapi ini pastikan nggak mungkin pembilang aja kan, pasti ada penyebutnya. Penyebutnya kita simpulkan dengan B. Sama dengan 1/3. Kemudian, jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Nah, penyebutnya dikurangi 3, berarti pembilangnya A dibagi penyebutnya B dikurangi 3. Itu jadinya 1/6. Nah, di sini coba kita masukin ya, yang 1/12 misalnya. Kalau 1/12 berarti 1 tambah 3/12. Ini sama dengan 4/12. Apakah 1/3? Ini kalau kita sederhanakan bagi 4, 1, bawahnya 3. Benar, tapi yang bawahnya coba kita masukin 1/12. 1/12 dikurang 3 sama dengan 1/9 ya. Ini jelas salah, bukan ini jawabannya ya. Kemudian yang B, 2/15. Coba kita masukin ya. 2 tambah 3/15 ini sama dengan 5/15. Kalau disederhanakan, ini dibagi 5, 1, bawahnya bagi 5, 3, 1/3. Kita coba yang di bilangan yang ini ya, pecahan yang ini. 2/15. 2 dibagi 15 min 3. Sama dengan 2/15 kurang 3, 12 kan. Ini bisa disederhanakan bagi 2 sama dengan 1/6. Wah, cocok nih dua-duanya. Berarti jawabannya adalah yang B, yang 2/15. Soal yang berikutnya. Luas dari suatu persegi A adalah 25 cm². Jika keliling dari persegi B adalah 4 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah, jadi luas persegi itu adalah luas sama dengan sisi kali sisi, atau bisa juga disebut dengan S kuadrat. Oke. Jadi di sini luas persegi A, kita cari sisinya dulu. Kalau luasnya 25 cm², berarti sisinya tinggal diakarin kan. Akar dari 25 itu sama dengan 5, berarti sisinya 5. Kemudian untuk yang persegi yang B, itu kelilingnya 4 kali persegi A. Nah, di sini kan udah diketahui nih, sisinya yang untuk yang persegi A itu 5. Kemudian jika keliling dari persegi B adalah 4 kali keliling persegi A. Nah, kita harus tahu dulu nih keliling persegi A. Persegi A itu kelilingnya adalah 4S. Jadi keliling sama dengan 4S, 4 kali sisi. Itu sama dengan 4 dikali 5, itu sama dengan 20. Ini keliling yang A. Sedangkan keliling yang B
itu sama dengan 4 kalinya. 4 kali dari persegi A. Jadi 4 kali 20 berapa? 80 ya. Untuk tahu luas dari persegi B, kita harus tahu dulu sisi dari persegi yang B berapa. Jadi sisi persegi B itu kelilingnya itu dibagi 4. Kan tadi kalau rumus mencari keliling kan dikali 4 kan, 4 kali sisi. Berarti mencari sisinya kelilingnya kita bagi 4. 80 bagi 4, 8 bagi 4, 2. Berarti 20. Sisinya 20. Untuk mencari luas adalah sisi kuadrat. Jadi luas yang B itu kan rumusnya sisi kuadrat. Sisinya berapa yang persegi B? Itu 20. Kalau dikuadratkan berarti sama dengan 2 kuadrat berapa? 4. Nolnya 2. Berarti 400 cm kuadrat. Jawabannya yang D. Soal yang berikutnya. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4 cm adalah. Jadi di sini bandingin nih yang luas 1 dengan luas 2. Jadi luas 1 berbanding dengan luas 2. Untuk luas itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Ini yang 1 ya. Kemudian lingkaran yang kedua sama. Mencari luas itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Ini lingkaran yang kedua. Nah, ini karena pi ketemu pi kan bisa dicoret nih. Nah, sekarang jari-jari. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti kalau diameter yang lingkaran pertama itu 12, berarti kalau setengahnya berapa? 6 kan? 6 kuadrat. Berbanding dengan diameter yang kedua dibagi 2, jadi jari-jarinya sama. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, lingkaran yang kedua ini diameternya 4. 4 bagi 2 berapa? 2 kan? 2 kuadrat. Tinggal kita hitung nih. 6 kuadrat berapa? 36 kan? Kemudian 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat sama dengan 4. Ini kalau disederhanakan jadinya 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4, 9. Jadi jawabannya 9 banding 1. Jawabannya adalah yang E. Soal yang berikutnya. Jika perbandingan volume 2 buah kubus adalah 1 banding 8, maka perbandingan luas permukaan 2 kubus tersebut adalah. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah volume kubus. Yang ditanyakan luas. Jadi kita cari tahu sisinya dulu ya. Panjang sisinya berapa? Supaya tahu luas permukaannya berapa banding berapa. Jadi di sini untuk volume itu 1 banding 8. Jadi volume yang pertama dibanding volume kedua itu 1 banding 8. Nah, rumus volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Oke, sisi pangkat 3. Nah, kalau akar pangkat 3 dari 1 berapa? 1 kali 1 kali 1. Ya kan? Hasilnya 1. Sedangkan kalau untuk 8 itu hasil dari 2 kali 2 kali 2. Jadi sisinya adalah yang pertama itu 1. Yang kedua, yang kubus yang kedua itu sisinya adalah 2. Sekarang kita hitung luasnya. Luas 1 dibanding luas 2. Nah, luas kubus, bukan kubus kan persegi kan, berarti kalau luas permukaannya itu kan luas persegi. Nah, rumus persegi itu kan luasnya adalah sisi kuadrat. Oke. Nah, ini yang kedua, sisi kuadrat. Sisinya berapa bangunan yang pertama? 1 kuadrat. Bangunan yang kedua 2 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. 2 kuadrat berapa? 4. Berarti jawabannya 1 banding 4. Jawabannya yang D. Soal yang selanjutnya. Jika perbandingan 2x min y terhadap x plus y adalah 2 banding 3, maka perbandingan x terhadap y adalah. Jadi di sini perbandingannya 2x min y terhadap x plus y berarti dibagi ya, x plus y
itu adalah 2:3. Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah perbandingan X terhadap Y. Berarti X bagi Y-nya berapa? Kita kali silang aja nih. 3 kali 2X itu 6X. 3 dikali min Y itu min 3Y. Kemudian ini juga kita kali silang. 2 kali X, 2X. 2 kali Y, 2Y. Oke? Nah, ini tinggal kita hitung nih, kita selesaikan. 6X, 2X pindah ke kanan jadi min ya. Min 2X sama dengan 2Y. Min 3Y kalau pindah ruas jadi plus ya. Plus 3Y. 6 kurang 2 berapa? 4X sama dengan 2 tambah 3 berapa? 5Y. Nah, berarti kalau X terhadap Y, X bagi Y, itu sama dengan, jadi kalau X bagi Y sama dengan bukan 4 bagi 5 ya, tapi sebaliknya. Jadi kalau X banding Y sama dengan 5 banding 4. Jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya. Perbandingan umur Rama dan Dewi adalah 2:3. Jumlah umur keduanya adalah 45 tahun. Umur Rama itu kalau dibanding dengan Dewi, itu sama dengan 2:3. Jumlah umur keduanya berarti kalau Rama plus Dewi itu sama dengan 45. Yang ditanya umur Rama berapa? Nah, ini kita kali silang aja ya. Jadinya 3R sama dengan 2D. Nah, di sini R plus D sama dengan 45. Di sini yang sudah diketahui nih, 3R atau 2D. Kita samakan nih. Kayaknya yang gampang yang 2D aja ya. Kalau supaya sama 2D berarti kita kalikan 2. Kalau kita kalikan 2 berarti jadinya ini 2R ditambah 2D sama dengan 45 kali 2 berapa? 90 kan? Nah, di sini tinggal kita masukin nih. 2R ditambah 2D-nya kan sama dengan 3R. Kita masukin 3R sama dengan 90. 2 tambah 3 berapa? 5R kan? 5R sama dengan 90. R sama dengan 90 bagi 5 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah yang A, 18 tahun. Soal yang selanjutnya, aduh panjang banget ini. Di sini Pak Andi membagikan tanah warisan kepada 6 orang anaknya dengan bagian yang sama besar. Anak sulung Pak Andi mengelola sepertiga bagian warisannya menjadi tambak ikan. Dan setengah dari sisanya akan dibangun menjadi sebuah rumah tinggal. Jika luas tanah yang akan dijadikan rumah tinggal oleh anak sulung Pak Andi adalah 185 meter persegi, berapa meter persegi luas tanah warisan Pak Andi seluruhnya? Nah, di sini katanya dia bagi tanah warisan kepada 6 orang anaknya sama besar. Kalau dibagi 6 berarti 1/6 ya, anggap aja 1/6. Nah, anak sulung Pak Andi mengelola sepertiga bagian warisannya menjadi tambak ikan. Jadi sepertiga dari 1/6 ini tadi itu dijadikan tambak ikan. Jadi kita harus tahu dulu ini tambak ikannya berapa luas nih. Berarti 1/6 kita kalikan dengan sepertiga. Itu sama dengan 1/18. Jadi tambak ikannya 1/18 ini ya, 1/18 bagian. Dan setengah dari sisanya akan dibangun menjadi sebuah rumah tinggal. Nah, di sini kan dia setengah dari sisanya dibangun menjadi sebuah rumah tinggal. Kita harus tahu dulu nih, sisa berapa tanah bagian punya anak sulung Pak Andi. Kan dia tadi bagiannya 1/6. Oke, yang kepake buat tambak ikan itu 1/18, berarti kita kurangi 1/18. Itu sama dengan ini 18 bagi 6, 3 kali 1, 3. 18 bagi 18, 1 kali 1, 1. Min ya. 3 kurang 1 sama dengan 2/18. Nah, sisa tanahnya adalah 2/18 nih. Itu setengahnya akan dibangun menjadi sebuah rumah tinggal. Jadi sisa 2/18 ini setengahnya dibangun jadi rumah tinggal. Berarti dibagi 2, 2/18 bagi 2. 2/18
18, kalau bagi 2 kan ribet ke bawah. Jadinya kita kalikan aja. Karena dibagi 2, berarti kita kalikan dengan setengah. Ya kan? Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini coret, jadinya sama dengan, ini kan 1 kali 1 sama dengan 1 per 18 kali 1, 18. 1/18. Jadi, yang dipakai buat rumah tinggal, itu adalah 1/18, karena setengah dari sisanya tadi. Sampai sini bingung nggak nih? Jadi, tadi kan dia bagiannya 1/6. 1/3 dari bagiannya dijadikan tambak ikan, jadi yang tambak ikannya kan 1/18. Nah, kemudian setengah dari sisanya. Nah, sisanya kan berarti bagiannya tadi 1/6 nih, 1/6 yang bagiannya tadi, itu dikurangin dengan tambak ikan yang 1/18 tadi. Dapatnya adalah 2/18. Nah, 2/18 ini setengahnya, setengah dari sisanya, setengah dari 2/18 ini akan dibangun jadi sebuah rumah. Jadi 2/18 ini dikali setengah. Jadi 1/18. Jadi rumahnya itu 1/18. Nah, jika luas tanah yang dijadikan rumahnya itu 185 meter, berapa luas tanah warisan Pak Andi seluruhnya? Nah, ini karena ini 1/18, berarti kita kalikan aja. 185 kita kalikan dengan 18. Ini sama dengan 8 kali 5, 0, 4. 8 kali 8, 4. 8 kali 8, 64. 4 tambah 4, 8, 6. 1 kali 8, 8 tambah 6, 14. 1 kali 5, 5. 8, 1. Ditambah 0. 8 tambah 5 itu 13. 8 tambah 5, 13. 3. 33, 30. Berarti luas tanah warisan Pak Andi seluruhnya adalah 3.330. Oke, soal yang berikutnya. Di suatu toko, Rahmat membayar tidak lebih dari 35.000 untuk 6 bungkus mie instan dan 4 kotak susu. Sedangkan Anda membayar tidak lebih dari 50.000 untuk 4 bungkus mie instan dan 8 kotak susu yang sama. Jika Indra membeli 3 bungkus mie instan dan 5 kotak susu yang sama, maka harga maksimum yang harus dibayar adalah... Nah, ini kita tulis dulu nih, 6 bungkus mie instan. Kita tulis 6M gitu aja ya, 6M. Kemudian dengan 4 kotak susu ditambah 4S gitu aja. Itu sama dengan 35.000. Sedangkan Nanda beli 4 bungkus mie ditambah dengan 8 kotak susu, 8S. Itu dia harus bayar 50.000. Nah, ini kan kalau mau dieliminasi kan harus ada yang sama nih jumlahnya. Jadi ini supaya gampang, yang atas aja nih kita kalikan 2. Jadi yang ini kita kalikan 2, dapatnya adalah 6 kali 2, 12M. Ditambah 4 kali 2, 8S. Sama dengan 35.000 kali 2 berapa? 70.000. Kemudian yang bawah tetap ini 4M ditambah 8S sama dengan 50.000. Nah, ini tinggal kita kurangin. Tinggal dikurangin 0, 0, 0, 0, 7 kurang 5, 2. Sama dengan, ini 8S, 8S habis ya. Jadi 12 kurang 4 sisanya adalah 8M. Berarti M-nya adalah 20.000 bagi 8 berapa? 20.000 bagi 4 kan 5.000. Berarti kalau bagi 8, 2.500 ya. 2.500. Nah, udah ketahuan nih. Untuk harga mie-nya itu satunya 2.500. Sedangkan yang belum kita ketahui adalah harga susu. Kita pakai persamaan yang ini aja. Jadi di sini 4M. Berarti kita lanjutkan 4 dikali 2.500 ini ya. Dikali 2.500. Ditambah 8S sama dengan 50.000. 4 kali 2,5 10.000 ya. Berarti ini 8S sama dengan 50.000 dikurang 10.000 berapa? 40.000. Berarti S sama dengan 40.000 bagi 8 sama dengan 5.000. Nah, ini yang ditanya adalah kalau 3 mie. 3 mie
ditambah 5 kotak susu, 5S, itu sama dengan berapa? Jadi kita tinggal masukin aja nih, 3M. 3 kali 2.500. Ditambah 5 dikali, S-nya berapa? 5.000. 5.000. Sama dengan 3 kali 2.500, 7.500. 5 kali 5.000, 25.000. 25.000 ditambah 7.500, itu dapatnya 25.000 tambah 7.500, 32.500. Jadi jawabannya yang C. Soal yang berikutnya. Harga meja dinaikkan 25% dari harga sebelumnya. Persentase penurunan harga agar harga meja kembali seperti semula adalah harganya dinaikkan 25%. Anggap aja misalnya harganya 100. Dinaikkan 25. Jadinya 125. Ya kan? Harganya jadi 125. Kemudian, supaya harganya jadi 100 lagi, itu persentase penurunannya berapa persen? Nah, jadi kalau 125 supaya dapat 100 kan dikurangi 25 kan? Jadi 25 per harganya yang sudah naik tadi, 125 dikali dengan 100%. Sama dengan, ini kita bagi, kita coret 1/5. 100 bagi 5 berapa? 100 bagi 5 sama dengan 20%. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya, berdasarkan penelitian diketahui populasi macan tutul berkurang menjadi setengahnya tiap 10 tahun. Pada tahun 2019 populasinya tinggal 1 juta ekor. Berarti pada tahun 1979 jumlah populasi macan tutul adalah, jadi di 2019 itu populasinya tinggal 1 juta. Populasinya tinggal 1 juta. Kemudian yang ditanya adalah pada tahun 1979. 1979. Nah, katanya berkurang menjadi setengahnya setiap 10 tahun. Nah, ini berapa puluh tahun ini? Kita hitung dulu. 9 kurang 9, 0. 11 kurang 7, 4. Ini habis. Jadi 40 tahun. Nah, di sini jarak waktunya adalah 40 tahun. Nah, katanya kan setiap 10 tahun berkurang setengahnya. Setiap tahun berkurang setengahnya. Berarti kalau mundur ke belakang, setiap setahun itu dia 2 kali lipat. Setiap 10 tahun berarti jumlahnya 2 kali lipat kan. Jadi 10 tahun yang pertama dikali 2. Jadinya berapa? 2 juta. 10 tahun yang kedua dikali 2 sama dengan berapa? 4 juta. Oke. Kemudian 4 juta ini dikalikan lagi 2 kali lipatnya untuk 10 tahun yang ketiga. Jadinya berapa? 8 juta. 8 juta ini dikalikan 2 lagi untuk 10 tahun yang keempat, itu hasilnya berapa? 16 juta. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya, suatu kebun digambarkan pada denah dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm. Jika luas kebun sebenarnya 405 meter persegi, berapakah skala yang digunakan denah tersebut? Nah, ini kan 9 cm dikali 5 cm. Kita harus cari luas yang digambar dulu ya. 9 kali 5 berapa? 45 cm kuadrat kan? Nah, jika luas kebun sebenarnya itu 405 meter persegi, berapakah skala yang digunakan denah tersebut? Nah, 405 meter persegi kan? 405 meter persegi atau kuadrat. Ini kita rubah dulu ke cm kuadrat. Nah, untuk ke cm kuadrat berarti kita kali berapa? Kita kalikan, kalau selangkah itu berarti kali 100, kalau 2 langkah kali 10.000 ya. Kita kalikan 10.000 sama dengan 405, nolnya 4 kali, 2 sama dengan 4.050.000. Nah, 4.050.000 ini dibandingkan dengan 45, itu sama dengan berapa? 405, kita tulis saja lagi, 405
1.050.000 ini dibandingkan dengan 45. Ini satuannya cm kuadrat ya. Cm kuadrat. Ini jadi cm kuadrat. 405 dibagi 45 itu berapa? 9 ya. 9. Berarti ini sama dengan 90.000 cm kuadrat. Nah, untuk skala kan nggak bisa satuannya kuadrat. Harus hilang kuadratnya. Cara ngilangin kuadratnya gimana? Jadinya akar 90.000. Ini sama dengan akar 9 berapa? 3 ya. 3 berarti ini nolnya ada 4. Kalau akar berarti bagi 2. Berarti hilang 2 ya nolnya. Jadi sisa 300. Berarti perbandingan denahnya adalah 1:300. Jawabannya yang B. Soal yang berikutnya. X per Y adalah suatu pecahan. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 2, maka hasilnya adalah 3/5. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambah jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya adalah nah ini X per Y adalah suatu pecahan. Jika X ditambah 1 per Y ditambah 2, itu katanya hasilnya adalah 3/5. Nah, yang ditanyakan adalah kalau misalnya X-nya min 1 dan Y-nya tambah 4 itu berapa hasilnya? Nah, kalau kayak gini tinggal kita lihat nih yang di sini. X plus 1. 1 supaya bisa jadi negatif 1 itu diapain? Kurang 2 kan? Berarti X ditambah 1 dikurang 2 per ini sama ya, 3-nya pembilangnya harus dikurang 2 juga. Dikurang 2. Nah, sekarang penyebutnya nih. Y plus 2 di sini. Sedangkan di sini Y plus 4. Supaya 2, supaya jadi 4 diapakan? Ditambah 2 kan? Berarti Y plus 2 ditambah 2 sama dengan 5-nya harus ditambah 2 juga. Supaya sama. Jadi sama dengan X min 1 per Y plus 4 sama dengan 3 kurang 2, 1 per 5 tambah 2, 7. Jawabannya 1/7. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya. Pada waktu pengiriman laptop sebanyak 25.200, 8% ditemukan rusak. Pada pengiriman lain sebanyak 14.800 laptop, 6%-nya rusak. Bila kedua pengiriman tersebut digabung, berapa persen jumlah laptop yang rusak terhadap laptop yang dikirimkan? Berarti kita hitung dulu persentasenya dari masing-masing ini. 8% dari 25.200 itu berapa? 8% berarti 8 per 100 dikali 25.200 sama dengan ini kita coret 252 kali 8, 252 dikali 8 sama dengan 8 kali 2 itu 6, 1, 5 kali 8, 40 tambah 1, 41, 2 kali 8, 16 tambah 4, 20, 2016. Kemudian persentase yang kedua 6% dari 14.800. 6 per 100 dikali 14.800 sama dengan ini coret 148 dikali 6, 8 dikali 6 48 ya. 4 kali 6 24, 24 tambah 4 28, 1 kali 6 6 tambah 2 8. Ini hasilnya 888. Kita jumlahkan ini jumlah yang rusak. 8 tambah 6 itu 14, tambah sini 1, 8 tambah 2 10. Ini 1, ini 9, 2. Jadi jumlah yang rusak itu 2.904. Kemudian total keseluruhan 25.200 ditambah 14.800 tambah 00 01 01
40.000 jumlahnya. 40.000. Terus yang ditanyakan kan persentase kerusakannya kan. Berapa persen jumlah laptop yang rusak terhadap yang dikirimkan. Berarti yang rusak tadi jumlahnya adalah 2904 dibagi dengan yang dikirimkan jumlahnya keseluruhan 40.000 dikalikan dengan 100%. Ini coret. 2904 dibagi 400 itu berapa? 2904 dibagi 4 aja deh. 29 bagi 4 ini 7. 7 kali 4 28 dikurang 10 bagi 4 2. 2 kali 4 8 dikurang 24 bagi 4 6. 726 tadi kan ada nolnya 2 kan yang nggak dimasukin, berarti 7,26. Jawabannya adalah 7,26%. Yang mana jawabannya yang C. Soal yang terakhir. Seorang sales memperoleh gaji minimum mingguan 240.000 ditambah dengan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan setelah dikurangi batasnya minimum penjualan, yaitu 3 juta yang dicapai selama seminggu. Jika sales tersebut mengharapkan untuk memperoleh penghasilan 320.000 untuk suatu minggu, berapakah jumlah minimum penjualan yang harus dicapainya dalam seminggu? Dia pengen dapatnya 320.000 nih dalam seminggu. Sedangkan minimum penghasilannya adalah 240. Kita kurangin dulu itu. 320.000 dikurangi 240.000. Itu sama dengan 0,000, 12 dikurang 4 itu 8. Ini 22 habis 80.000. Nah, jadi dia harus dapat komisi sebesar 80.000 nih. Komisi dari 10% hasil penjualannya. Kan kita hitung dulu nih. Supaya dapat 80.000 dari 10% itu berapa yang harus dia jual? Berarti 10% kan 10 per 100 kan ya. Dikali, berarti nominal penjualannya berapa? Anggap aja misalnya P, penjualan. Baru dia dapat komisinya 80.000. Nah, kalau kayak gini, kita ngitungnya bisa kayak gini. P sama dengan 80.000. Ini kita balik 100 per 10. 100 dibagi 10 berapa? 10 kan? Berarti ini kita kali 10. Sama dengan 800.000. Berarti dia harus menjual sebanyak 800.000 dalam seminggu supaya dapat tambahan 80.000. Tapi 800.000 ini setelah minimum penjualan ya, minimum penjualannya 3 juta. Berarti 3 juta ditambah 800.000 adalah ntar tulis aja biar gampang. Jadi 3 juta ditambah 800.000. Itu sama dengan 3.800.000 yang harus dicapai. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan leave komen di bawah. Atau kalau misalnya ada yang salah aku jelaskan, ya mohon koreksinya ya, karena kita sama-sama belajar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.